Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amila Putri. Saya dari kelas PJKRE. NIM saya 1931041202. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dan prestasi belajar gerak perkembangan motorik. Adapun dasar-dasar perkembangan motorik. Selanjutnya bagian A, pengertian perkembangan motorik. Perkembangan adalah suatu proses pematangan majemuk yang berhubung dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial dan emosi atau FKPP se-Jawa Barat pada tahun 1977. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadi seseorang mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya atau tangan, kaki, serta anggota tubuh yang lain. Perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan motorik atau gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan untuk menjadikan seorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Selama proses pengembangan motorik, selama 4 atau 5 tahun pasca kelahiran, anak akan tetap dapat mengendalikan gerakan yang kasar, melompat, berenang, dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Perkembangan gerak atau motor development suatu proses sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan bersinambung gerakan individu yang meningkatkan dari sederhana, tidak terorganisasi, tidak terampil keterampilan gerak yang kompleks dan terorganisasi dengan baik penyesuaian keterampilan atau proses penuaian. Pada masa perkembangan selama tahun pertama ada 3 bulan yang sangat pesat perkembangannya, yaitu bulan ke-3, bulan ke-6, dan bulan ke-10. Dalam bulan-bulan itu, anak mengalami perkembangan yang seolah-olah maju dengan meloncat-loncat. Charlotte Bohler dengan bantuan ibu-ibu rumah tangga meneliti bagaimana caranya bayi menggunakan dan menghabiskan waktunya dalam sehari semalam. Selanjutnya bagian D, adanya urutan perkembangan motorik. Aspek-aspek dan lingkungan belajar untuk bergerak. Di bawahnya ada perkembangan gerak, perkembangan kognitif, pramatal bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia tua, perkembangan efektif, perkembangan kognitif, perkembangan efektif, aspek-aspek biologis dan lingkungan belajar gerak, hubungan satu sama lain dalam studi proses perkembangan gerak. Di samping ini ada gambar samping ini. Selanjutnya bagian C, konsep dasar gerak. Yang pertama, kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik. Pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kesalahan pada gerak dasar yang tidak dikoreksi akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap dan sukar untuk diubah. Kerugian tersebut meliputi yang pertama itu tidak efisiennya gerakan, yang kedua buruknya mekanika pada saat penampilan, yang ketiga kemungkinan terjadinya cedera yang lebih besar, yang keempat pengeluaran energi lebih besar atau pemborosan energi, dan yang terakhir 5 yaitu prestasi yang diraih tidak maksimal akibat dari menurunnya kualitas gerak. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif.
Dengan bertambahnya umur seseorang akan berkembang melalui suatu rangkaian tingkatan yang bertahap dan sifat-sifat fisik akan berubah, serta keterampilan baru akan dipenuhi dengan disempurnakan. Rosenblatt pada tahun 1974 menyatakan setiap manusia mempunyai perkembangan yang khas. Terdapat rangkaian dengan ciri tertentu yang muncul pada interval tertentu serta terdapat urutan pola yang sama walaupun laju perkembangan dapat berbeda sehingga pola-pola perkembangan tersebut dapat diramalkan. Lanjut, perkembangan motorik pada permulaannya tergantung pada proses kematangan. Yang selanjutnya, kematangan tergantung dari belajar dan pengetahuan serta pengalaman. Pengalaman masa kanak-kanak akan sangat bermanfaat pada masa dewasa. Di antaranya kemampuan dalam memecahkan suatu masalah baik dalam bentuk keseharian maupun dalam bentuk kemampuan berolahraga. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman masa kecil akan semakin besar dalam menemukan kemampuan penguasaan pola gerak dasar dan akan membentuk menjadi olahragawan pada cabang tertentu. Pola-pola gerak dasar berkat pengalaman gerakan pada masa kanak-kanak akan menentukan kualitas gerakan karena pada masa kanak-kanak selalu didorong bergerak dengan pola gerak dasar yang benar. Berikut ini tahap laku gerak usia 0 tahun sampai dewasa. Di situ ada bagian A, kemampuan lokomotor. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari. Selanjutnya bagian B, kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri atas menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Dan adapun di bagian C, kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata kaki dan tangan mata, yang mana cukup penting untuk item berjalan atau gerakan langkah dalam ruang. Lanjut bagian 2, adanya macam-macam gerakan. Motorik anak-anak dibandingkan dengan motorik orang dewasa. Motorik anak-anak jauh berbeda dengan motorik yang dimiliki oleh orang dewasa. Perbedaan itu kita lihat dalam 3 hal, yaitu dari cabang memegang. Ada perbedaan antara orang dewasa memegang benda dan atau perkakas dengan cara anak memegang perkakas pada orang dewasa. Pada orang dewasa, perkakas dipegang dengan cara khas agar dapat mempergunakan secara optimal, sedangkan anak-anak asal memegang saja. Selanjutnya, cara berjalan. Perhatikan orang dewasa berjalan, hanya mempergunakan otot-ototnya yang perlu saja, sedangkan anak-anak seolah-olah seluruh tubuh ikut bergerak-gerak. Dan yang ketiga, cara menyepak. Perhatikan anak-anak menyepak bola. Kedua belah tangganya mengayuh ke depan berlebihan. Banyak gerakan anak-anak yang kurang jelas tujuannya. Setelah anak terus melatih motoriknya, di kemudian hari anak akan lebih terampil menguasai otot-ototnya. Selanjutnya bagian 3, adanya beberapa macam motorik. Gerakan-gerakan ini asal dan rupanya ada gerakan yang merupakan akibat dari kemauan, ada gerakan yang terjadi di luar kemauan.
dan biasanya kurang disadari karena gerakan belajar otomatis, berjalan secara otomatis. Banyak gerakan yang dilakukan anak-anak agar lebih mudah mengenali gerakannya. Bagi gerakan-gerakan itu ke dalam 3 golongan seperti berikut ini. Yang pertama itu bagian A, motorik statis. Gerakan tubuh sebagai upaya untuk memperoleh keseimbangan. Misalnya keserasian gerakan tangan dan kaki pada waktu sedang. Bagian B, motorik ketangkasan. Gerakan yang melaksanakan tindakan yang berwujud ketangkasan dan keterampilan. Misalnya gerakan melempar, menangkap, dan sebagainya. Bagian C, motorik penguasaan. Gerakan untuk mengendalikan otot-otot, roman muka, dan sebagainya. Bagian 4 yaitu peranan motorik bagi perkembangan kepribadian. Anak yang berusia 2 atau 3 tahun itu tidak puas lagi dengan melihat atau meraba-raba benda saja. Anak itu mungkin bertambahnya kemampuannya setiap hari mulai bangun sampai tidur. Kelihatannya ia selalu sibuk mengerjakan sesuatu atau melakukan percobaan sehingga orang mengatakan masa ini sebagai masa pencoba. Anak tidak jenuh melakukan 15 percobaan. Anak ingin tahu tentang bonekanya yang tertutup matanya jika boneka itu diletakkan, karena boneka itu diselidiki dengan cara mengangkat dan meletakkannya berulang-ulang. Anak ingin tahu tentang bola karet yang lunak rasanya, karena itu bola dilemparkan berulang-ulang. Anak harus tahu bahwa benda yang mudah disobek-sobek dan sebagainya. Dan hal-hal motorik memegang peranan yang sangat penting dengan bantuan motorik yang makin lama makin sempurna. Anak itu lebih dapat menyempurnakan kesanggupannya mengenal. Ketika anak masih bayi, anak belajar mengenal benda-benda yang dapat dijangkaunya dengan melalui mulutnya. Setelah anak pandai berjalan, makin luas ruang yang dapat dikuasainya, semakin banyak hal yang harus dikenalnya. Anak yang berusia 2 atau 3 tahun ini tidak puas lagi dengan melihat-lihat atau meraba-raba benda saja. Anak itu makin bertambah kemampuannya setiap hari mulai bangun sampai tidur. Kelihatannya ia terlalu sibuk mengerjakan sesuatu atau melakukan percobaan sehingga orang mengatakan masa ini sebagai masa percobaan. Benda masa pencoba. Anak ini tidak jenuh melakukan 15 kali percobaan. Anak ingin tahu tentang bonekanya yang tertutup matanya jika boneka ini diletakkan, karena boneka itu diselidiki dengan cara mengangkat dan meletakkannya berulang-ulang. Anak ingin tahu tentang bola karet yang lunak rasanya, karena itu boleh dilemparkan berulang-ulang. Anak harus tahu bahwa benda yang mudah disobek-sobek dan sebagainya. Dari hal-hal yang dasar motorik memegang peranan yang penting dalam dengan bantuan motorik yang makin lama makin sempurna. Anak itu lebih dapat menyempurnakan kesanggupannya mengenal. Lanjut, adanya ciri-ciri gerakan motorik. Yang pertama, gerakan yang dilakukan tidak sengaja, tidak ditujukan untuk maksud-maksud tertentu. Yang kedua, gerakan yang dilakukan tidak sesuai dengan mengangkat benda. Dan yang ketiga, gerakan serta kita perhatikan anak-anak yang bermain-main dengan botol susunya. Kelihatannya bahwa mulut, leher, dan kepalanya turut bergerak semuanya. Gerakan yang berlebihan merupakan ciri-ciri yang masih muda. Adapun macam-macam gerakan. Yang pertama bagian A yaitu gerakan instiktif. Gerakan ini adalah kemampuan yang bertindak tepat, tidak menggunakan pikiran, diperoleh dari alam sejak dilahirkan. Gerakan instrik disebabkan oleh dorongan dari dalam diri untuk memuaskan dorongan itu. Gerakan instrik yang pertama dimiliki ialah kepandaian menghisap. Bayi perlu menyusu dari bayi tahu caranya. Tidakkah menyusui itu satu gerakan yang sulit juga? Ada dorongan untuk memuaskan laparnya, instiktifnya menunjukkan bagaimana caranya. Bagian B, gerakan refleks. Gerakan refleks disebabkan oleh dorongan yang datang dari luar berbentuk perangsang. Perangsang itu menimbulkan reaksi seperti mata berkedip kalau silau, bentuk kalau setelah telan, muntah kalau merasa pahit, dan sebagainya. Para orang dewasa umpamanya menyentakkan jari tangan kalau tersentuh benda yang panas. Selanjutnya bagian C, gerakan spontan.
Pada gerakan spontan, dorongan atau perangsangnya datang dari dalam diri sendiri. Mulainya dirasakan sebagai tidak bertujuan, seperti menggoyang-goyangkan kaki yang tergantung, meremas-remas jari-jari tangan, ingin menangis, dan sebagainya. Selanjutnya bagian D yaitu tahap-tahap perkembangan motorik. Tingkatan refleksif. Aktivitas refleksif ini dianggap unit yang paling sederhana dengan otot syaraf neuromuskular atau SEG pada tahun 1997. Gerak refleks adalah akibat dari rangsangan reseptor sensoris yang mengirimkan suatu tanda sepanjang jalur syaraf refleks dan baik ke serabut-serabut otot. Biasanya gerakan ini dikendalikan pada tingkat jaringan syaraf tulang belakang dan tidak tunduk pada pengendalian yang disengaja. Meskipun refleks mempengaruhi gerakan pada semua tahap pengembangan, gerakan pertama anak yang baru lahir sebagian besar adalah gerakan refleks yang tidak terkendali. Tingkatan integrasi sensoris. Selanjutnya tingkatan integrasi sensoris. Gerakan terkendali yang diri cenderung kasar tidak teratur. Perolehan gerakan-gerakan ini berdasarkan kematangan dan terjadi dalam urutan yang dapat diramaikan yang berdasar asas perkembangan. Bayi memperoleh pengaturan terkendali yang makin bertambah atas otot rangka yang lebih besar dan kemudian memperoleh kekuatan untuk membuat penyesuaian sikap tubuh yang sederhana. Lanjut, perkembangan pola gerakan dasar. Awal masa anak-anak pada usia 2-8 tahun ditunjukkan oleh pencapaian dan pengembangan yang cepat dari kemampuan gerakan yang semakin kompleks. Gerakan terpisah yang ada selama tahap perpaduan secara perlahan dipadukan dalam pola-pola gerakan yang bertujuan anak-anak semakin aktif terlibat dalam menyelidiki lingkungannya dari berbagai berjalan yang meningkat menandai pemulihan perkembangan pola gerak dasar. Adapun gerakan-gerakan tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan melempar. Itulah tadi beberapa penjelasan dari pelajaran dan prestasi belajar gerak perkembangan motorik. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.